Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 20 April 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mendapat Pelajaran. Mendapat pelajaran. Firman Tuhan terambil dalam Ayub pasal 12 ayat 7 sampai dengan ke-9. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapakah di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukannya itu? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, Tuhan mengajarkan kami untuk banyak aspek dalam kehidupan melalui berbagai macam cara. Dan Ayub menangkap pengajaran-pengajaran dari Tuhan, dari suasana alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Kami ingin belajar tentang pelajaran yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mendapat pelajaran. Ketika kita menyimak dua kalimat ini, mendapat pelajaran, maka yang terpikir oleh kita adalah anak-anak di sekolah yang mendapatkan pelajaran dari mulai kecil, bagaimana belajar menulis halus, bagaimana belajar menulis huruf besar dan huruf kecil, bagaimana belajar berhitung, bagaimana belajar kemudian masih anak-anak yang TK, playgroup, toddler, itu belajar mungkin kinestetik tubuh, bagaimana bisa berjalan di titian, bagaimana punya keberanian manjat tali, dan segala sesuatu. Itu adalah pelajaran. Jadi pelajaran itu adalah sesuatu yang kita harus dapatkan, yang harus kita lakukan, yang namanya belajar seumur hidup kita. Ada sebuah pertanyaan, mengapa manusia harus belajar dan Tuhan tidak perlu belajar? Tuhan itu sudah lengkap segala sesuatunya. Jadi kalau dikatakan siapa pribadi yang lulus di dalam segala aspek, yaitu Tuhan sendiri. Tapi siapa manusia yang terus belajar untuk semakin meningkat dan tidak pernah lulus, yaitu manusia. Apa yang kita lakukan itu hanya berorientasi kepada peningkatan. Tetapi apakah kita selesai belajar? Apakah kita sudah tuntas belajar dari kehidupan ini? Tidak pernah akan tuntas. Karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Dan ketidaksempurnaan adalah bagian dari diri manusia yang berjuang melawan dosa, yang berjuang melawan kedagingan, agar kita hidup semakin meningkat, semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan, semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Maka perjuangan manusia adalah bagaimana menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Sementara Tuhan tidak perlu. Kalau Tuhan itu perlu berjuang untuk menjadi lebih baik, maka pada saat yang sama dirinya bukan lagi Tuhan. Karena Tuhan itu harus memiliki sifat dan keberadaan yang sempurna. Seseorang yang masih harus belajar berarti dia belum sempurna. Dia harus terus berjuang untuk menjadi lebih baik. Tatkala kita belajar apa pelajaran hidup yang sedang Tuhan ajarkan, cukup menarik. Ayub memberitahu kepada setiap kita yang membaca kitab Ayub dan kepada orang-orang yang hidup di zaman Ayub. Dikatakan apa? Tetapi bertanyalah kepada binatang. Kita disuruh bertanya kepada binatang. Uraian berikut kita disuruh bertanya kepada bumi. Kita disuruh bertanya kepada burung di udara. Kita disuruh bertanya kepada ikan di laut. Tentu ini adalah bukan arti yang sesungguhnya. Kalau kita bertanya ke burung, apakah burung bisa menjawab? Kalau kita bertanya kepada ikan, jelas ikan tidak bisa menjawab. Mereka tidak berbahasa, mereka tidak punya alam pikir, kemampuan logika berpikir seperti manusia. Tetapi mengapa kita disuruh oleh Tuhan lewat kitab Ayub ini? Supaya kita belajar bertanya kepada binatang, bertanya kepada bumi, bertanya kepada ikan, bertanya kepada burung. Kalau kita mengingat tentang kata burung, maka kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lihatlah burung-burung di udara yang dipelihara oleh Allah. Lihatlah bunga bakung yang di padang yang dipelihara oleh Allah. Maka di sini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan yang maha sempurna. Lalu pertanyaannya, mengapa kita suruh belajar kepada burung dan bertanya kepada binatang? Kita mempercayai bahwa setiap makhluk ciptaan yang diciptakan Tuhan memiliki kelebihan, termasuk burung.
Kalau kita belajar tentang burung adalah sifatnya selalu akan terbang dengan sayapnya, termasuk burung Raja Wali. Bukankah ini memberikan sebuah pelajaran bahwa menjadi anak-anak Tuhan di tengah masalah, problem hidup, kesulitan yang ada, Tuhan menjanjikan kita akan terbang seperti burung Raja Wali dengan kebak sayapnya yang semakin tinggi tatkala menghadapi badai, tatkala menghadapi problem dan kesulitan. Bukankah ini yang diajarkan juga oleh Tuhan, supaya kita belajar dari burung yang tidak pernah pesimis dan selalu meyakini hidup ia akan terus maju, hidup ia akan terus meningkat. Lalu firman Tuhan berkata, kita suruh belajar kepada bumi. Apa yang kita pelajari dari bumi? Kalau kita berbicara tentang bumi, maka bumi adalah tempat tinggal seluruh kehidupan yang ada di jagat raya ini. Adanya di bumi. Jadi bumi itu menampung kehidupan. Bumi juga menampung dan segala sesuatu menjadi pijakan buat kita hidup di dalamnya atau di atasnya. Lalu apa yang kita pelajari dari bumi? Yang kita pelajari dari bumi adalah kita memahami bagaimana bumi itu diciptakan oleh Allah. Bagaimana bumi itu melakukan tugasnya, berputar secara rutin. Bagaimana bumi pun unsur tanahnya akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Unsur airnya memberikan kehidupan kepada manusia. Dan unsur apa yang ada di dalam tanahnya adalah tambang-tambang, harta benda, berbagai macam kekayaan. Bukankah itu kemudian diambil untuk menjadi sebuah berkat dan kemudian keperluan, kebutuhan dari manusia di seluruh dunia, dari dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Jadi apa yang kita pelajari dari bumi? Yaitu kita belajar terus hidup mengerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Apapun problem yang ada, kesulitan yang ada, kita terus bekerja dengan kekuatan yang berasal dari Allah. Itu yang disebut kita belajar dari bumi. Lalu firman Tuhan berkata kita suruh belajar dari ikan yang ada di laut. Apa yang kita percayai, yang kita belajar dari ikan yang ada di laut? Yang kita pelajari adalah ikan punya kehidupannya sendiri. Kalau ikan kemudian bisa berbicara, mungkin juga berpikir bagaimana kita tukaran saja. Saudara yang hidup di laut, saya yang hidup kemudian di darat. Artinya apa? Artinya setiap orang itu ada bagiannya masing-masing. Yang ikan tentu di laut, yang tidak punya insang, yang memang diciptakan bukan sebagai makhluk air. Kita akan hidup di darat seperti manusia dan binatang-binatang yang bukan masuk dalam kategori ikan. Pada bagian ini apa yang kita pelajari? Bahwa setiap orang itu punya hidupnya masing-masing. Setiap orang itu punya tempatnya masing-masing. Setiap orang itu punya panggilan Tuhannya masing-masing. Kalau bahasa umumnya setiap orang punya rezeki. Setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing. Apa yang kita pelajari dari hal ini? Yaitu kita bersyukur bahwa kita tidak menjadi sama dengan orang lain. Dan setiap perbedaan itu punya keindahan yang memang Tuhan ciptakan, yang Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing. Berhentilah iri, bersyukurlah. Lakukan apa yang terbaik dengan keunikan keberadaan. Engkau berada di tempat di mana, baik dalam pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun berada. Maka pelajaran yang kita dapatkan bahwa kita hidup dengan tempatnya masing-masing, jalan hidupnya masing-masing dalam rancangan Tuhan. Bahwa kita akan terus belajar sampai mati dan tidak pernah berhenti untuk belajar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah belajar tentang mendapat pelajaran dari ketiga ayat dalam kitab Ayub. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.